Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Teh Hiko di sini dalam Fun Science Club. Mari bergerak meski hanya satu langkah. Adik-adik coba perhatikan sistem penerangan dalam ruangan ini. Nyaman dan teduh bukan? Adakah hal unik yang kamu temukan? Jika kamu amati lebih teliti, setiap sudut ruangan mempunyai tingkat pencahayaan yang berbeda. Selain adanya pencahayaan dari sinar matahari, kenapa penerangannya bisa seperti itu ya? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep rangkaian listrik sebagai bagian dari materi listrik dinamis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar adik-adik dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan nyala lampu pada ilustrasi tersebut. Lampu tersebut dapat menyala karena terhubung dalam sebuah rangkaian listrik tertutup. Dalam suatu rangkaian listrik tertutup, sumber tegangan mempunyai nilai beda potensial tertentu yang dilambangkan dengan V, satuannya volt. Arus listrik yang mengalir lambangnya I, satuannya ampere. Dan hambatan listrik pada penghantar dalam ilustrasi digambarkan sebagai lampu dengan lambang R, satuannya ohm. Menurut George Simon Ohm, hubungan antara tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan dalam sebuah rangkaian listrik tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut. Arus yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya, sementara hambatan penghantarnya tetap konstan. Konsep ini kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm ini dapat juga dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I kali R. V adalah tegangan atau beda potensial listrik dengan satuan volt. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Dengan menggunakan metode rumus segitiga, dengan mudah kita juga dapat menentukan besaran I atau R jika besaran lainnya diketahui. Dalam sebuah percobaan hukum Ohm, rangkaian data kuat arus dan tegangan yang sudah diukur dapat dihubungkan secara grafik. Perhatikan grafik pada layar. Ditemukan bahwa jika tegangan 1 volt, maka kuat arusnya 0,5 ampere. Jika tegangannya 2 volt, kuat arusnya 1 ampere. Begitu seterusnya. Sehingga ketika dihubungkan dengan sumber V dan I-nya akan bertemu pada satu koordinat. Semua titik koordinat dihubungkan sehingga membentuk garis miring dan atau garis linier. Dengan menggunakan persamaan linier, akan ditemukan kemiringan dari grafik tersebut. Kemiringan dari grafik tersebut kita sebut sebagai nilai hambatan dari penghantar pada rangkaian yang cenderung tetap. Oke, sekarang kita contoh soal ya. Kita terapkan persamaan tadi dalam contoh soal berikut. Sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besar hambatan penghantar tersebut? Penyelesaiannya kita tulis dulu data-data yang berupa angka, yaitu tegangan listrik dengan lambang V sebesar 24 volt dan kuat arus listrik dengan lambang I sebesar 4 ampere. Kemudian berapakah atau ditanyakan R-nya atau hambatannya. Dari rumus segitiga, rumus V sama dengan I kali R, kita peroleh R sama dengan V dibagi I, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm.
Kamu perhatikan bahwa data-data tersebut sudah sesuai dengan sistem satuan internasional ya. Rangkaian listrik dasar ada dua jenis, rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Rangkaian ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti rangkaian pada instalasi rumah, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Namun untuk rangkaian listrik yang lebih rumit, seperti pada rangkaian elektronika, rangkaian seri dan paralel ini dapat dikombinasikan satu sama lain. Mari kita pelajari satu persatu konsep dasar setiap rangkaian ini. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk menghantarkan arus listriknya. Jika salah satu penghantar kita lepas, maka penghantar yang lain tidak akan berfungsi. Hal ini terjadi karena semua penghantar berasal dari sumber arus yang sama. Contoh dari rangkaian seri ini adalah dapat kita lihat pada rangkaian batu baterai yang dirangkai secara seri pada lampu baterai. Atau bisa juga kita lihat pada ilustrasi video di layar, yaitu lampu disko yang dipasang di kamar ya, menyala semuanya ketika dihidupkan ke sumber arus. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arusnya. Kita bisa lihat bahwa pada ilustrasi setiap penghantar terhubung oleh arus yang berbeda. Arus dari sumber terbagi kepada penghantar tersebut. Contoh rangkaian paralel yaitu lampu lalu lintas yang diatur sedemikian sehingga dapat menyala secara bergantian, atau lampu-lampu yang dipasang di setiap ruangan dalam rumah kita. Baik rangkaian seri maupun paralel mempunyai satu syarat, yaitu rangkaian terdiri dari dua penghantar atau lebih. Lalu bagaimana karakteristik hambatan, kuat arus, dan beda potensial pada kedua jenis rangkaian ini? Nah, konsep ini akan kita pelajari di video berikutnya ya. Selalu stay on dalam channel YouTube saya. Tahukah kamu, setiap tahun di hari Sabtu terakhir bulan Maret ada aksi Earth Hour, yaitu kegiatan mematikan lampu dan alat elektronik yang lain dalam 1 jam. Kegiatan ini digagas oleh WWF atau World Wide Fund dalam menyikapi dampak global warming dan sebagai upaya untuk menghemat energi. Kegiatan yang serentak dilakukan sejumlah negara yang sudah menggunakan listrik ini terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga 216 miliar per tahunnya. Kemudian mengurangi jumlah karbon dioksida hingga 267,3 ton, serta dapat menyelamatkan 267 pohon setiap tahunnya. Luar biasa bukan? Oke, sekarang kita waktunya kuis. Coba perhatikan dua gambar di bawah layar ini, di bawah tulisan ini ya. Jika dikaitkan dengan kedua jenis rangkaian listrik yang sudah dibahas tadi, apa perbedaan fungsi dari kedua tipe stop kontak ini? Silakan kamu jawab jawabannya di kolom komentar, oke? Oke, demikian tadi materi tentang rangkaian listrik. Nantikan materi berikutnya pada video selanjutnya ya. Stay on, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.